Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siapa yang akan kita bahas malam hari ini? Dan malam hari ini kita akan kembali lagi ke dalam edisi Dongeng Malam, dan yang akan kita bahas ceritanya di dalam edisi Dongeng Malam kali ini adalah kisah dari sesosok entitas yang bernama Anya. Dan disclaimer dulu untuk kalian yang mungkin baru pertama kali menonton channel YouTube ini, bahwasanya edisi Dongeng Malam adalah edisi di mana kita sama-sama akan mendengarkan kisah melalui residual memory dari sosok entitas yang pernah hidup di masa lalu. Mengenai nanti kalian akan percaya atau tidak, itulah hak kalian ya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, bahwasanya malam hari ini kita akan membahas cerita dari sosok entitas bernama Anya. Dan Anya sendiri ini sebenarnya bukan nama asli dari dia ya, karena dia sudah lupa sejatinya siapa nama asli dia yang sebenarnya. Dan menurut sosok ini, Anya adalah sebuah nama yang dulunya sering dia dengar orang-orang menyebutkan gitu ya. Jadi dia ini adalah salah satu sosok entitas yang memang sering memperhatikan kehidupan manusia yang ada di sekelilingnya seiring perkembangan zaman gitu. Jadi ketika dia dengar orang sering menyebutkan nama Anya gitu ya di sekitar dia, akhirnya dia menamakan diri dia sendiri pada saat itu sebagai Anya. Dan sebagai informasi juga bahwasanya Anya ini dulunya hidup di line sekitar 60 akhir sampai dengan 70-an awal. Dan dulu ketika masih hidup, si Anya ini memang sangat mencintai pasangannya, tapi waktu itu belum jadi suaminya, masih sekedar tunangan aja. Kenapa saya bilang dia ini sangat bucin kepada pasangannya? Karena memang ketika kami menjalani komunikasi, kemudian saya juga melihat residual memorinya, hal yang memenuhi memori-memori yang tertinggal di dalam dirinya si Anya ini memang benar-benar hanya tentang kekasihnya tersebut. Kita sebut saja nama kekasihnya itu Arman lah ya. Jadi si Anya ini seperti menganggap si Arman itu sebagai dunia dia akan melakukan hal apapun demi si Arman gitu. Dan dia selalu menganggap bahwasanya dia tidak akan pernah bisa bahagia jika misalkan dia ini hidup tanpa sosok si Arman di sisinya. Dan sebenarnya nggak terlalu banyak kisah yang tertinggal di dalam memorinya si Anya ya, karena memang secara energi si Anya ini sudah sedikit terkontaminasi dengan energi-energi negatif yang ada di sekitar dia. Jadi secara sejatinya si Anya ini sudah kebanyakan lupa dengan apa yang pernah dialaminya waktu itu. Itulah kenapa yang saya bilang yang tersisa di dalam residual memory dia ini kebanyakan adalah hal-hal yang berhubungan dengan Arman. Karena mungkin sepertinya si Arman ini memiliki kesan dan tempat tersendiri di hatinya si Anya yang tidak bisa dia lupakan bahkan ketika dia sudah berubah menjadi sosok entitas. Sedikit membahas mengenai hubungan yang terjalin antara si Anya dan Arman ya. Menurut si Anya, dia dan Arman ini sebenarnya dari dulu itu berteman, dari mereka ingusan, dari mereka kecil gitu, mereka ini berteman. Dan ketika mereka sama-sama tumbuh remaja bersama, kemudian tumbuh dewasa bersama, di saat itulah mungkin kebersamaan mereka pada akhirnya menimbulkan rasa cinta, dan pada akhirnya mereka memutuskan untuk pacaran. Dan selang beberapa tahun mereka pacaran, mereka sudah merasa cocok satu sama lain kan. Pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk saling bertunangan dan sudah merencanakan pernikahan beberapa bulan setelah pertunangan tersebut dilakukan. Dan Anya ini bercerita bahwasanya memang pada saat itu posisinya Arman ini kerjanya di luar kota ya, sementara si Anya ini memang dia memutuskan untuk hanya tinggal di desa mereka, di kampung mereka. Dan mereka ini bukan yang sebentar menjalani LDR-an, hubungan jarak jauh tersebut, tapi memang mereka bisa bertahan sejauh itu hingga pada akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Dan ketika rencana pernikahan tersebut sudah ada di depan mata gitu ya, si Arman ini memang sudah berkomitmen dengan si Anya bahwasanya pada saat itu ya sudah, saya menyelesaikan pekerjaan saya dulu di kota supaya saya bisa mendapatkan izin dari bos saya, dan nantinya saya akan pulang ke sini ketika tanggal pernikahan kita sudah dekat nih. Jadi si Anya ini memang sudah dipercayakan oleh si Arman ini untuk mengurus segala sesuatunya, persiapan pernikahan mereka di kampung, sementara si Arman ini hanya sekedar istilahnya menyuplai uang aja gitu, memberikan uang yang kira-kira dibutuhkan oleh si Anya untuk mempersiapkan pernikahan mereka. Tapi malang tidak bisa dicegah ya, di suatu hari ketika si Anya ini baru saja pulang berbelanja dari pasar, dia mengalami sebuah kecelakaan yang cukup fatal yang pada akhirnya membuat si Anya ini meninggal dunia di tempat. Jadi waktu itu kalau yang terlihat dari residual memorinya si Anya ini diserempet oleh sebuah mobil ketika dia mau menyeberang, dan waktu itu memang luka yang dialami oleh si Anya ini cukup parah hingga pada akhirnya dia ini tidak bisa bertahan. Dan perlu kalian ketahui
Mungkin sudah pernah saya sebutkan beberapa kali ya di dalam setiap cerita saya di edisi Dongeng Malam. Ada dua jenis entitas yang diberikan takdir berbeda oleh Tuhan. Yang pertama adalah entitas yang sudah selesai residual memori dan urusannya dengan kehidupan di sekitarnya ketika dia meninggal dunia. Jadi residual memorinya itu langsung gelap, benar-benar langsung berhenti ketika nyawa dia juga sudah tidak ada. Tapi ada entitas lagi satunya yang diberikan takdir oleh Tuhan untuk tetap bisa melihat apa yang terjadi di sekitar kehidupannya dulu saat dia masih hidup, meskipun pada saat itu situasinya dia sudah menjadi entitas ya. Jadi seolah-olah dia seperti mengawasi, dia bisa melihat, dia bisa menyaksikan perkembangan lanjutan dari kehidupannya, sekalipun pada saat itu dia tidak bisa ikut masuk ke dalam kehidupannya lagi. Dan Anya dalam cerita ini menjadi sosok entitas yang diberikan takdir oleh Tuhan untuk bisa menyaksikan kelanjutan kehidupan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan menurut Anya, ketika dia sudah meninggal dunia, dia sudah menyadari bahwa dia sudah meninggal gitu. Dia sedihnya luar biasa karena dia berusaha berkali-kali untuk bisa kembali masuk ke dalam jasadnya waktu itu, tapi memang tidak bisa. Hal yang paling dia sesali adalah dia belum sempat berpamitan dengan Arman dan juga orang tuanya kan ya. Dia merasa dia dipanggil dengan cara yang terlalu tiba-tiba dan hal tersebut masih sulit diterima oleh si Anya. Dan ketika itu Anya mengatakan dia sempat melihat Arman ini datang ke rumahnya si Anya sebelum si Anya ini dimakamkan gitu. Jadi si Arman ini sempat melayat, dia buru-buru mungkinnya pulang dari kota ketika mendengar kabar tunangannya meninggal dunia karena kecelakaan. Dan waktu itu si Arman ini kalau kata si Anya sempat nangis terseduh-seduh sambil memeluk jenazahnya si Anya sebelum dikafankan kan. Dan di saat itulah si Arman ini sempat mengucapkan beberapa janji di hadapan jenazahnya si Anya ya, bahwasanya pada saat itu si Arman bilang dia sangat mencintai Anya, bahwasanya kematian pun tidak bisa memisahkan hubungan yang terjalin di antara mereka berdua. Dan Arman ini juga mengatakan bahwasanya dia nggak akan berpaling hati ke perempuan yang lain setelah sepeninggalnya si Anya. Ya janji-janji semacam itulah yang pada akhirnya membuat sosok si Anya yang pada saat itu sudah menjadi entitas dan ada di tempat tersebut juga untuk mendengarkan janji-janji yang diucapkan oleh si Arman itu berpikiran bahwasanya oh ya sudah, berarti Arman sudah berprinsip, sudah bertekad ingin tetap bersama saya sekalipun saya terlebih dahulu meninggal dunia. Jadi hal tersebut itu seperti dianggap oleh si Anya sebagai sebuah janji sehidup semati yang membuat si Anya ini saya sulit menjabarkannya. Mungkin ibaratnya gini loh, Anya ingin dia dan Arman ini tetap bersatu meskipun mereka ini berbeda dunia. Itu yang diinginkan oleh si Anya setelah dia mendengarkan janji-janji yang diucapkan oleh Arman tadi. Jadi si Anya ini kayak tidak mau menyadari bahwasanya pada saat itu dia dan Arman ini sudah berbeda dunia. Pendapatnya waktu itu hanyalah ya Anya milik Arman dan Arman adalah milik Anya. Tidak bisa diganggu gugat meskipun pada akhirnya ya kenyataannya kan si Anya sudah meninggal dan Arman masih hidup. Dan menurut Anya sendiri ya, sebenarnya kesempatan atau takdir yang diberikan Tuhan kepada dia untuk menjadi entitas yang bisa menyaksikan kelanjutan dari kehidupan orang-orang yang ada di sekitar dia sekalipun pada saat itu si Anya ini sudah menjadi entitas gitu ya. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya cukup menyesakkan bagi dia. Karena perlu kalian ketahui, selang 2 atau 3 bulan kalau kata si Anya setelah kematiannya si Anya, secara mengejutkan si Arman ini melakukan pendekatan dengan seorang perempuan lain yang tinggalnya di desa sebelah yang notabene si Anya juga mengenal perempuan tersebut. Dan gak lama dari pendekatan tersebut si Arman ini menikahi perempuan yang dikenal oleh si Anya. Dan yang membuat si Anya ini ngerasa sakit hati gini loh, kamu kan janji kalau kamu gak akan berpaling dari saya, tidak ada yang bisa memisahkan hubungan kita sekalipun saya sudah terlebih dahulu meninggal dunia gitu. Jadi kayak si Anya ini menagih janji-janjinya Arman gitu, mana bukti dari janji-janji yang udah kamu ucapin di depan jenazah saya waktu itu. Dan sebenarnya cukup menguras emosi juga loh ketika berkomunikasi dengan sosok Anya ini sendiri, karena Anya ini bisa dikatakan dia cukup bebel ya untuk diberikan informasi, untuk diberikan saran, untuk diberikan nasihat bahwasanya Anya sekarang sudah menjadi entitas. Waktu itu kan Arman masih hidup, Arman masih memiliki hak untuk melanjutkan hidupnya dan berbahagia dengan orang lain. Sementara Anya kan memang sudah selesai urusannya di dunia. Seandainya Anya bisa ikhlas, bisa menerima apa yang terjadi pada diri Anya mungkin sekarang sudah berada di tempat yang jauh lebih baik. Tapi pada saat itu segala sesuatu yang saya ucapkan, yang saya berusaha masukkan informasi tersebut, afirmasikan kepada sosok Anya, semuanya
semuanya ditolak oleh Anya, karena menurut dia yang nggak bisa begitu, janji Arman kepada dia ya harus ditepati, nggak peduli pada saat itu si Anya sudah meninggal lebih dahulu dan si Arman masih hidup, dia nggak peduli sama sekali. Dan bahkan saking ngototnya bahwasanya si Anya ini nggak pernah akan mau meninggalkan sosok Arman ya, sekalipun waktu itu si Arman ini sudah menikah dengan perempuan lain. Anya sempat mengaku di dalam proses komunikasi yang kami lakukan ya, Anya ini mengaku sampai nekat mengikuti si Arman dan juga istrinya sampai ke rumah mereka ketika mereka sudah menjadi sepasang suami istri. Anya bahkan mengatakan bahwa dia selalu menyaksikan hal-hal pribadi yang dilakukan oleh si Arman dan juga istrinya sebagai suami istri gitu. Dan parahnya adalah Anya juga pada saat itu mengaku kalau dia sering berusaha untuk menakut-nakuti istri dari si Arman. Jadi ketika si istri Arman ini kebanyakan lagi sendirian gitu di rumah ya, ketika si Arman pergi bekerja, si Anya ini sering melakukan hal-hal tertentu yang tujuannya ingin membuat istrinya si Arman ini merasa takut dan gak betah untuk tinggal bersama si Arman lagi di rumah tersebut. Dan kalau menurut si Anya, dia menceritakan beberapa cara yang dia lakukan untuk menakut-nakuti istri dari Arman itu diantaranya adalah dia memunculkan suara-suara ketawa cekikikan gitu di rumah tersebut, atau terkadang dia memainkan keran air dimatiin, dihidupin gitu, atau dia terkadang membanting pintu kamar mandi. Dan hal tersebut ya menurut si Anya sempat berhasil membuat istri dari si Arman ini merasa ketakutan. Dan ketika saya sempat bertanya kepada Anya bagaimana dia bisa melakukan hal tersebut, bagaimana dia bisa mengganggu atau menakut-nakuti orang dengan cara dia melakukan hal-hal yang harusnya membutuhkan energi yang sangat besar ya, karena sosok seperti Anya ini setahu saya tidak memiliki energi yang cukup besar untuk melakukan gerakan-gerakan atau sentuhan-sentuhan untuk menakuti seseorang gitu, seperti membanting pintu, memutar-mutar keran air gitu. Itu membutuhkan energi yang sangat besar bagi sesosok entitas. Dan waktu itu Anya menjelaskan ketika dia berada di rumah si Arman dan juga si istrinya, dia bertemu dengan satu sosok entitas yang memiliki energi yang sangat besar tapi cenderung negatif, yang pada saat itu menawarkan bantuan kepada si Anya untuk bisa menakut-nakuti orang yang tinggal di rumah tersebut. Dan mungkin karena memang rasa emosi, rasa jengkel yang masih menguasai perasaannya si Anya kan pada saat itu, akhirnya dia setujulah diajak berkolaborasi dengan sosok yang memiliki energi besar tapi cenderung negatif tadi. Dan gangguan-gangguan yang dilakukan oleh Anya untuk membuat istri dari Arman ini merasa ketakutan mungkin sudah dinilai keterlaluan ya. Dan Anya juga menurut saya sudah berbuat di luar batas pada saat itu. Dan pada akhirnya si Arman ini memutuskan untuk memanggil entah seorang ustadz atau paranormal waktu itu. Dan kemungkinan besar ustadz atau paranormal tersebutlah yang pada akhirnya melakukan sebuah ritual yang membuat si Anya ini terlempar energinya dari rumah milik Arman. Dan pada akhirnya dipindahkan di satu tempat asing yang si Anya sendiri itu nggak tahu ada di mana. Jadi setelah dia berhasil diusir dari rumahnya si Arman, dia dipindahkan di satu tempat yang antah berantah. Sejak itulah dia sudah sama sekali tidak pernah bertemu ataupun melihat Arman lagi. Dan pada akhirnya di tempat si Anya dibuang terakhir kali itulah sampai sekarang si Anya ini menetap ya. Dan sayangnya karena si Anya ini dulunya pernah melakukan sebuah kolaborasi dengan energi yang negatif gitu ya, mau nggak mau kan secara energi si Anya ini akhirnya ikut terkontaminasi dengan sesuatu yang negatif juga. Dan di tempat dimana si Anya sekarang berada sampai sekarang ya, si Anya ini mengakui bahwasanya dia memang cukup jahil kepada lingkungan yang ada di sekitarnya. Tapi Anya mengakui dia nggak berniat macem-macem, dia nggak niat untuk membahayakan orang-orang tersebut. Dia hanya senang melakukannya, dia hanya senang ketika ngeliat orang lari ketakutan gitu dengan kejahilan-kejahilan yang dia buat. Dan si Anya sendiri juga merasa keberatan kalau dia disebut sebagai salah satu golongan dari kuntilanak ya, karena menurut Anya penampilannya jauh lebih baik, jauh lebih cantik dibandingkan dengan sosok kuntilanak yang kalau menurut si Anya itu jelek. Dan kalau ditanya apakah sampai saat ini si Anya ini masih mencintai sosok Arman atau tidak, tanpa ragu dan tanpa menunggu lama gitu ya, si Anya ini menjawab ya, dia masih sangat mencintai Arman. Dan si Anya yang sudah yakin bahwasanya Arman juga sudah meninggal dunia ya, karena memang waktu yang sudah lama berlalu gitu. Ini masih mengharapkan bahwasanya suatu hari Arman yang mungkin sudah berubah menjadi sosok entitas gitu kan, itu bisa menemui dia di tempat tersebut. Jadi si Anya ini masih tetap menunggu gitu.
menunggu kehadirannya si Arman dalam bentuk apapun itu. Karena menurut Anya, meskipun si Arman itu sudah menikah dengan perempuan lain gitu ya, si Anya ini percaya bahwa sebenarnya cinta sejatinya Arman itu ya adalah diri dia. Seandainya saja pada saat itu si Anya nggak kecelakaan, gak meninggal dunia, menurut Anya ya pasti si Arman menikah dengan si Anya dan mereka akan hidup bahagia sampai mereka tua. Jadi ya si Anya ini tetap memutuskan untuk menunggu sosok si Arman ya, meskipun dia sendiri tidak tahu secara pasti seperti apa Arman ini sekarang keadaannya, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Meskipun saya sendiri sudah berusaha menjelaskan kepada Anya bahwasanya kehidupan itu tidak sesederhana itu gitu. Setiap orang yang meninggal pun itu nggak selalu bisa ketemu di dimensi yang sama karena mereka harus menjalani proses-proses yang berbeda sesuai dengan apa yang pernah mereka lakukan semasa hidup. Bahkan juga kalau misalkan ada orang-orang yang beruntung yang meninggal dunia, yang sudah lepas rasa keduniawiannya, mereka bahkan tidak perlu merasakan menjadi sesosok entitas yang berkeliaran di dunia gitu, karena mereka sudah langsung bisa sirna dan ikut bersama ruh mereka, ruh sejati mereka di rumah Tuhan gitu kan. Dan hal tersebut yang berusaha saya yakinkan kepada si Anya supaya dia ini setidaknya bisa melepaskan gitu, bisa mengikhlaskan perasaan yang selama ini dia pendam di dalam hatinya. Tapi ya sekali lagi hal-hal seperti itu kan merupakan pilihan dari entitas itu sendiri ya. Kita nggak bisa maksa dia untuk melakukan sesuatu, untuk mempercayai sesuatu. Kita juga tidak bisa memulangkan sesosok entitas dengan segampang itu, karena itu memang sudah bergantung kepada proses dan waktu yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Dan ya itulah keseluruhan dari kisah sesosok entitas bernama Anya ya. Meskipun ceritanya nggak terlalu panjang, meskipun ceritanya tidak terlalu detail, karena memang hanya sebatas itu saja yang bisa saya tangkap dari residual memorinya si Anya. Saya juga nggak bisa ngebuat cerita kan kalau misalkan cerita tersebut tidak ada dari sosok residual memori yang saya baca. Tapi dari sedikitnya cerita si Anya, semoga ada pembelajaran yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita ke depannya. Dan salah satunya mungkin ada pembelajaran bahwasanya kita nggak boleh terlalu mencintai manusia ya, entah siapapun itu, karena sejatinya cinta kita kepada Tuhan itu harus melebihi cinta kita kepada segalanya. Sebab itu yang nantinya akan bisa membuat kita jauh lebih bisa mengikhlaskan segala sesuatu yang lepas dari kehidupan kita. Dan satu pembelajaran lain yang mungkin harus kalian camkan baik-baik ya bagi kita yang masih hidup, jangan pernah mengucapkan janji-janji apapun di depan jenazah yang sudah meninggal dunia, karena kita nggak pernah tahu apakah jenazah tersebut masih menyisakan residual energi atau tidak yang ada di sekitar dia pada saat itu. Jadi seperti hal cerita yang terjadi pada diri si Anya dan juga si Arman kan, si Anya yang sudah menjadi sosok entitas kemudian terbuai dengan janji-janji yang Arman katakan kepada dia, hingga pada akhirnya dia tertahan prosesnya untuk kembali ke tempat yang lebih baik. Itulah yang kita harapkan tidak terjadi dengan sosok-sosok entitas lainnya gitu, atau dengan orang-orang yang berada di sekitar kamu, orang-orang terdekat kamu. Jadi kita harus bisa menjaga lidah kita ketika kita berada di sekitar jenazah. Cukup doakan, harapkan yang terbaik, dan kembalikan lagi segala sesuatunya kepada Tuhan. Dan jangan lupa untuk selalu mendoakan Anya ya, karena bagaimanapun kan proses meninggalnya si Anya ini kan bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Anya sebenarnya. Dia mengalami sebuah kecelakaan dan meninggal dunia. Cuma karena memang rasa sedih yang dialami terlalu besar, kemudian janji-janji yang Arman pernah ucapkan kepada si Anya waktu itu terlalu dimasukkan ke hati oleh si Anya, dan hal tersebut pada akhirnya membuat si Anya ini tertahan di dunia ya. Kita sama-sama berharap hal tersebut bisa cepat-cepat lepas dari dirinya si Anya, supaya dia bisa upgrade lah, dia bisa berada di tempat yang jauh lebih baik untuk menjalani prosesnya kembali kepada Tuhan. Ya, percaya atau tidak, itu adalah hak kalian sebagai penonton setia. Jika kalian percaya maka jadikan ceritanya sebagai pembelajaran, jika kalian tidak percaya maka jadikan ceritanya sebagai dongeng malam biasa. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa di like dan di komen, juga di share supaya teman-teman kalian bisa menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.